Make the ground shake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aremel Palmuba dari Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah dari SDN 1 Terusan. Sebelumnya mohon Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan perkenalkan diri saya, nama saya Deli Mustadi, SD, menjabat sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 1 Terusan, Kecamatan Sangadesa, Kabupaten Musi Banyuasin. Terima kasih atas kehadirannya mahasiswa Aremel Palmuba dari UIN Raden Patah Palembang, dan sekaligus untuk mewawancarai tentang bagaimana pelaksanaan di SD Negeri 1 Terusan. Boleh dipersilakan. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Menurut Bapak selaku kepala sekolah, masih adakah guru di Indonesia yang kegiatan pembelajarannya masih mengacu pada KTSP dalam proses pembelajaran saat ini? Menurut saya, kalau seluruh Indonesia sudah pasti ada guru yang masih menerapkan pembelajaran sistem KTSP. Karena seperti yang saya tinjau di sekolah saya sendiri, guru yang melaksanakan kurikulum 2013 sekarang ini masih sebagian kecilnya masih ada menerapkan sistem KTSP sampai dengan sekarang. Jadi kami akan terapkan secara bertahap bagaimana agar pelaksanaan kurikulum 2013 itu terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Baiklah, pertanyaan kedua. Menurut Bapak, apakah hasil dari pembelajaran KTSP dulu bisa diimplementasikan ke kurikulum saat ini, khususnya kurikulum Merdeka Belajar? Menurut saya, pelaksanaan kurikulum 2000 KTSP masih bisa diimplementasikan untuk dihubungkan dengan kurikulum sistem Merdeka Belajar saat ini. Karena pada prinsipnya kurikulum 2013 saja masih sistem KTSP. Tapi yang membedakannya kalau kurikulum 2013 itu penerapannya secara tematik. Namun kalau mengacu pada kompetensi dasarnya, sebenarnya sebagian besarnya sama pelaksanaan dengan kurikulum KTSP. Jadi kalau kita kaitkan dengan Merdeka Belajar, itu sudah barang pasti masih bisa diterapkan KTSP untuk mengacu kepada sistem Merdeka Belajar. Baiklah, pertanyaan ketiga. Selaku kepala sekolah, bisakah Bapak menjelaskan permasalahan yang sering terjadi pada kurikulum K13 dan apa saja kekurangan dan kelebihan dalam menggunakan kurikulum K13 tersebut? Secara umumnya permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kurikulum 2013 ini, beberapa orang guru atau sebagian besar malah guru itu belum memahami betul bagaimana cara penyampaian pembelajaran kurikulum 2013. Terkadang guru itu mengajar materinya kurikulum 2013 tapi sistemnya masih KTSP. Permasalahan yang timbul pada saat ini, guru itu sebagian besarnya mengalami kesulitan dalam sistem penilaian pada kurikulum 2013. Karena guru itu dituntut pada kurikulum 2013 dituntut harus menguasai IT. Padahal apalagi guru-guru yang sudah uzur mendekati pensiun, rata-rata guru tidak menguasai IT. Hal inilah menjadi kendala untuk pelaksanaan penilaian kurikulum 2013. Nah, seperti yang ada di sekolah kami ini, kendala itu maka guru-guru yang menguasai IT harus menghandle guru-guru yang tidak menguasai IT agar sistem penilaian ini tetap berjalan sebagaimana mestinya. Baiklah, untuk pertanyaan keempat, dalam pelaksanaan kurikulum 2013 di setiap sekolah tentunya ada program yang bertujuan untuk mendukung PPK atau penguatan pendidikan karakter. Menurut Bapak, cara memilih program yang tepat untuk diterapkan di sekolah itu bagaimana? Apakah ada kriteria yang harus dipenuhi dari pusat? Sampai saat ini untuk penerapan penilaian karakter ini kriteria khusus dari pusat yang belum ada, tapi beberapa hal yang kami ajukan untuk penilaian karakter ini
anak itu dituntut untuk dilakukan penilaian sikap, baik itu sikap sosialnya maupun sikap spiritualnya. Salah satu yang kami terapkan kegiatan ekstrakurikuler pramuka itu salah satu bentuk bagaimana kami membina pendidikan karakter terhadap anak itu. Nah, kemudian ada juga kegiatan keagamaan, misalnya yasin bersama setiap Jumat, kegiatan Sabtu bersih. Itu beberapa contoh kecil yang dapat kami laksanakan dalam membina pendidikan karakter di sekolah kami. Baiklah, pertanyaan yang kelima, apakah ada pelatihan atau bimbingan khusus dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait cara belajar maupun cara penilaian K13 seperti juga ranah penilaian afektif, kognitif, dan psikomotorik atau isi rapot pada K13 yang sudah menggunakan rumus Excel semua? Sampai dengan saat ini untuk penilaian sistem pembelajaran K13 itu pernah diadakan pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang bekerja sama dengan LPMP Provinsi Sumatera Selatan, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Nah, pelaksanaan itu sudah beberapa kali dilaksanakan hingga seluruh guru sudah pernah mengikuti pelatihan kurikulum 2013, baik itu sistem penilaian psikomotornya, afektifnya, kemudian penilaian sikapnya itu sudah pernah diterapkan. Nah, kemudian dalam pengisian raport pada saat ini guru rata-rata semuanya sudah menggunakan aplikasi yang dapat mengacu pada penilaian kurikulum 2013. Aplikasi tersebut dalam bentuk Excel sampai dengan saat ini. Baiklah, untuk pertanyaan ke-6, menurut Bapak selaku kepala sekolah, bagaimana kesiapan para guru dan sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum yang baru atau Merdeka Belajar terutama pada RBP One Pack? Pada saat ini sampai dengan saat ini kesiapan, kalau bicara masalah kesiapan guru kalau penerapan Merdeka Belajar ini, sepertinya guru itu cuman siap saja, tapi belum sampai saat ini belum ada pelatihan khusus bagaimana cara membuat RPP yang bentuknya one pack satu lembar. Itu belum ada pelatihan khusus. Kemudian hanya dia lihat di media-media sosial, kemudian dari berita-berita bahwa RPP itu hanya satu lembar, tapi implementasinya, pelaksanaannya bagaimana, apakah poin-poin yang penting, hal-hal yang penting untuk RPP yang benar itu untuk RPP one pack itu belum ada pelatihan khusus. Nah, kami harapkan kepada pemerintah, baik itu pemerintah daerah atau dari LPMP, itu diadakan pelatihan khusus untuk guru bagaimana cara membuat RPP yang bentuknya satu lembar yang pernah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kami berharap betul bagaimana pelaksanaan itu sehingga Merdeka Belajar ini benar-benar terlaksana. Yang mudah-mudahan Merdeka Belajar ini bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan dari kurikulum-kurikulum sebelumnya. Baiklah, untuk pertanyaan ke-8, menurut sumber yang saya cari, konsep belajar merdeka atau USBN akan diganti dengan ujian atau asesmen yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif seperti portofolio dan penugasan seperti tugas kelompok, karya tulis, dan lain sebagainya. Apakah itu efektif menurut Bapak? Menurut saya, penilaian Merdeka Belajar kalau dulu ada USBN atau UASBN, sekarang tidak diadakan lagi di tingkat sekolah dasar sehingga diganti dengan penilaian yang mengacu pada sekolah-sekolah itu sendiri, baik itu dari penugasan, portofolio, kemudian penjelasan tertulis. Sebenarnya cukup efektif dilaksanakan di sekolah masing-masing. Karena pada prinsipnya begini, penilaian yang dilaksanakan USBN yang secara nasional itu belum tentu materi pelajaran itu diterapkan di sekolah itu, sehingga diuji terhadap anak itu mempunyai kendala untuk menjawab pertanyaan itu. Tapi kalau ada sistem Merdeka Belajar, sekolah yang membuat soal, sekolah membuat tugas, sekolah yang merencanakan portofolionya, sehingga materi soal yang diuji kepada anak itu sudah pasti, soal itu sudah pernah diterapkan kepada anak, sehingga anak itu tidak mempunyai kesulitan untuk
menjawab pertanyaan-pertanyaan baik itu bentuk tertulis maupun bentuk penugasan. Jadi saya rasa sistem penilaian Merdeka Belajar yang ditentukan sekolah masing-masing itu lebih efektif dibandingkan dengan pelaksanaan daripada USBN. Baiklah, kita lanjutkan pertanyaan ke-9. Bisakah Bapak jelaskan bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran kurikulum 2013 selama wabah COVID-19 yang terjadi seperti saat ini? Apakah banyak kendala dalam proses pembelajarannya? Selama pelaksanaan COVID-19 ini banyak hal kendala yang dialami di sekolah kami khususnya karena dari pemerintah daerah di sekolah guru-guru harus menerapkan pembelajaran daring. Apabila tidak ada daring bisa dengan luring. Tapi nyatanya tidak semua anak SD itu mempunyai HP Android, itu jadi permasalahan. Kemudian apalagi anak-anak yang masih kelas 1, kelas 2, kadang dia untuk menguasai aplikasi Android itu belum menguasai. Jadi itu beberapa kendala yang kami hadapi, seperti yang diprogramkan oleh dinas kabupaten bahwa guru harus membuat rencana kerja belajar di rumah, sehingga guru kami dibuatlah program, dia membuat program dan membuat kegiatan-kegiatan yang dikirimkan melalui daring ke anak-anak lewat WhatsApp, sehingga anak-anak itu menjawab soal dikirim lagi kepada guru. Ini selama proses COVID ini. Tapi yang jadi permasalahan di sekolah kami itu ada salah satu sekolah filial yang berada jauh, di sana sinyal HP nggak ada. Kemudian anak-anaknya berada di kebun, sehingga guru kami kesulitan untuk mencari di mana lokasi anak itu, sedangkan dia dihubungi melalui handphone tidak bisa. Nah itu yang jadi permasalahan sampai saat ini, gimana kami untuk menjangkau anak-anak itu. Sehingga apabila kami punya tugas, kami titip dengan temannya, bila ketemu tolong sampaikan pada temannya yang sulit untuk kami jangkau. Nah sampai saat ini masih sebagian anak yang belum tersentuh dalam pelaksanaan pembelajaran yang diterapkan luring maupun daring, bagi anak-anak yang kesulitan yang jangkauannya jauh dan tidak terdapat sinyal HP untuk dihubungkan ke sana. Itu yang pelaksanaan yang kendala yang kami hadapi selama pelajaran wabah COVID-19 ini. Baiklah, pertanyaan terakhir. Menurut Bapak, dalam pembuatan atau penyusunan RPP lebih mudah dan lebih praktis yang mana, antara RPP KTSP, K13 atau Merdeka Belajar One Pack? Berikan penjelasan. Kalau dibandingkan antara KTSP 2013 One Pack, sebenarnya kalau One Pack ini kami belum belajar secara utuh bagaimana pembuatan RPP yang One Pack ini. Kalau dibandingkan KTSP dengan 2013, sebenarnya lebih efektif RPP KTSP dibandingkan dengan 2013. Karena 2013 kalau kita membuat KTSP, dia harus bersifat tematik. Terkadang permasalahannya materi ini belum selesai, kita harus mengikuti pembelajaran yang lain karena dikejar oleh pembelajaran itu. Sedangkan keterkaitan antara pembelajaran satu dengan pembelajaran lain itu harus berkaitan karena sifatnya tematik. Jadi beberapa orang guru kadang kesulitan untuk pembuatan RPP yang pada kurikulum 2013 ini. Tapi kalau pada KTSP dia cuma satu mata pelajaran, jadi gampang dia untuk melaksanakan penilaiannya, kemudian memilih metodenya lebih gampang dibandingkan dengan 2013. Nah untuk sistem Merdeka Belajar RPP 1 lembar One Pack 1 halaman ini, kalau efektif saya rasa lebih efektif karena cara kerjanya kan lebih ringkas, cuma punya tujuan pembelajaran, identitas sekolah, tujuan pembelajaran, kemudian KBM dan penilaian, hanya 1 lembar, jadi sepertinya lebih efektif. Tapi sayangnya sampai dengan saat ini kami belum pernah adanya pelatihan bagaimana cara menyusun RPP One Pack yang 1 halaman itu. Itu yang kami tunggu-tunggu dari pemerintah, kapan sih untuk mengadakan pelatihan itu, bagaimana bentuk sebenarnya
kemudian komponen apa yang harus dimasukkan pada RPP One Pack ini. Takutnya pelaksanaan itu kan karena perubahannya kurikulum kita 2013, tapi RPP-nya One Pack pada Merdeka Belajar ini sistem perubahannya belum begitu dikuasai oleh guru-guru yang ada di sini. Jadi harapan kami ke depannya dari pihak pemerintah baik itu LPMP maupun Dinas Pendidikan secara bertahap guru-guru ini diadakan pelatihan bagaimana cara menyusun RPP dalam bentuk One Pack yang diterapkan pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sekarang yang menerapkan sistem Merdeka Belajar ini. Itu saja saya rasa. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Reli Mustadi telah memberikan informasinya terkait kurikulum KTSP hingga kurikulum ke-13. Baiklah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.